Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI terkoreksi tipis di pasar saham setelah laporan keuangan kuartal 3 tahun ini menunjukkan penurunan laba bersih hingga 45% secara tahunan. Namun meski melemah, analis menilai prospek saham AADI masih menarik untuk dikoleksi. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk melaporkan laba bersih sebesar 587 juta dolar Amerika sepanjang 9 bulan pertama 2025 atau turun 45% dari periode yang sama tahun lalu. Meski sedikit di bawah perkiraan Indo Premier Sekuritas, capaian tersebut masih sejalan dengan konsensus para analis. Penurunan kinerja pada kuartal ketiga terjadi akibat harga jual rata-rata batubara yang turun 8% dan stripping ratio yang meningkat 19%. Menariknya unit bisnis Kestrel ini berhasil membukukan laba bersih 24 juta dolar di kuartal ketiga berbalik dari rugi 9 juta dolar pada kuartal sebelumnya. Padahal harga batubara kokas ini relatif stabil. Secara operasional, produksi batubara AADI naik 3% menjadi 18 juta ton dengan penjualan naik 6% menjadi 18,7 juta ton. Namun stripping ratio melonjak sesuai panduan perusahaan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Misalnya kinerja perekonomian kuartal 3 tahun 2025 tercatat tumbuh 5,04%, naik signifikan dibanding dengan kuartal 3 tahun 2024. Iya, dalam catatan Badan Pusat Statistik, daya beli dan investasi melambat meski kontribusi keduanya mencapai 82,23% dari produk domestik bruto. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 pada kuartal 3 2025. Secara pengeluaran terjadi pelemahan pertumbuhan konsumsi dan investasi secara kuartalan maupun tahunan. BPS mencatat seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif pada kuartal 3 ini, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89%, dengan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sebesar 53,14%. Sementara itu, komponen pembentukan modal tetap bruto atau investasi tumbuh 9,91% dengan kontribusi sebesar 29,09%. Dengan demikian, 82,23% PDB di kuartal 3 berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Selanjutnya, untuk komponen sektor konsumsi, BPS mencatat bahwa konsumsi pemerintah memberikan kontribusi sebesar 7,17% dengan pertumbuhan sebesar 5,49%. Sementara konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga tercatat berkontribusi 1,29% dengan pertumbuhan sebesar 4,28%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 3 tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.060 triliun, kemudian atas dasar harga konstan Rp3.444,8 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 1,43%. Secara C2C, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,01% sepanjang periode Januari sampai September 2025. Jika dibandingkan secara kuartalan dan tahunan, maka terjadi pelemahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,89% pada kuartal 3 2025, lebih rendah dari kuartal 2 2025 sebesar 4,96% dan 4,91% pada kuartal 3 2024. Begitu juga pertumbuhan investasi sebesar 5,04% pada kuartal 3 2025, lebih rendah dari kuartal 3 2024 sebesar 5,15%. Kedua komponen ini tercatat berkontribusi 82,23% terhadap pembentukan PDB pada kuartal 3 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan IT Action. Ya, harga emas melesat
lebih dari 1% pada perdagangan di hari Rabu seiring meningkatnya minat investor terhadap aset aman di tengah tekanan di pasar saham global. Meski di saat yang sama rilis data ketenagakerjaan swasta Amerika Serikat menunjukkan hasil yang lebih kuat dari perkiraan. Emas spot melonjak 1,3% menjadi 3.983 per ons, sementara harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup naik 0,8% menjadi 3.992 dolar Amerika. Rilis data terbaru menunjukkan aktivitas ketenagakerjaan swasta Amerika Serikat menambah 42.000 pekerjaan pada bulan Oktober melampaui estimasi Reuters sebesar 28.000. Adapun kenaikan lapangan kerja yang solid biasanya menurunkan peluang pemangkasan suku bunga dan memperpanjang periode suku bunga tinggi. Sementara itu sebelumnya pasar saham Wall Street terkoreksi dari rekor tertingginya karena kekhawatiran valuasi yang berlebihan. Ya, selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa ekuitas Wall Street bangkit pada perdagangan di hari Rabu seiring dengan beredanya kekhawatiran atas valuasi tinggi saham teknologi serta dukungan dari data ekonomi dan kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan. Kenaikan ini menandai rebound setelah aksi jual tajam pada sesi sebelumnya. Kita lihat data penutupan selengkapnya. Pada penutupan perdagangan di hari Rabu di Amerika Serikat, pemirsa, Dow Jones Industrial Average tutup naik 0,48% menjadi 47.311, S&P 500 naik 0,37% ke level 6.796 dan Nasdaq Composite menguat 0,65% ke level 23.499. Ya, sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berbalik menguat setelah sempat melemah di awal sesi akibat aksi jual saham teknologi, sementara investor mencermati laporan keuangan perusahaan dan data ekonomi regional. Stoxx 600 ditutup naik 0,23% ke posisi 571,9, DAX Jerman menguat 0,42% ke level 24.049, dan FTSE 100 Inggris meningkat 0,64% ke posisi 9.777. Ya, PT Semen Indonesia Persero Tbk menyatakan selain melakukan transformasi dalam pengelolaan pasar domestik, perseroan juga terus memaksimalkan potensi pasar regional. Iya, upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kinerja perusahaan tetap positif di tengah kondisi pasar semen dalam negeri yang terkontraksi. PT Semen Indonesia Persero Tbk membukukan penurunan pendapatan pada 9 bulan pertama 2025 menjadi Rp25,3 triliun di tengah pasar semen domestik yang melambat. Hal tersebut berimbas pada menyusutnya laba bersih perseroan, di mana laba bersih tercatat sebesar Rp114,84 miliar atau turun 84,04% year on year. Corporate Secretary SMGR Vita Mahriadi menyampaikan bahwa selain melakukan transformasi dalam pengelolaan pasar domestik, perseroan juga terus memaksimalkan potensi pasar regional untuk menjaga kinerja perusahaan tetap positif di tengah kondisi pasar semen dalam negeri yang terkontraksi. Perseroan juga berkomitmen memperkuat posisi di industri semen domestik melalui pengelolaan pasar mikro serta kepemimpinan dalam berbagai proyek nasional. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif yang tercermin dari peningkatan penjualan yang konsisten pada kuartal 3 dan berkontribusi terhadap total penjualan domestik sepanjang 9 bulan 2025. Dari sisi biaya, langkah strategis perseroan dalam menjalankan efisiensi secara ketat, menekan beban pokok pendapatan turun 0,6% year on year, dan beban operasional turun 2,3% year on year. Selain itu, perseroan juga mencatatkan biaya keuangan bersih lebih rendah 35,5% year on year. Berbagai sumber untuk ID Actiono.